Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Akila Suciana Sasyayadi dari Bisnis Digital G24. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang cara passing data dari controller eh, ke view. Nah, yang nanti akan ditampilkan pada web kita. Nah, jadi kemarin kami di kelas diberi tugas oleh dosen untuk mengerjakan home controller. Tugasnya adalah kita mengisi biodata kita dan tanggal tanggal wisuda, hobi, umur, selisih umur, lalu semester berapa, dan kita disuruh untuk memunculkan pesan jika eh, jika IPK kita di atas 3, maka masih awal kejar TAK. Lalu jika di bawah 3, maka tulisannya akan muncul jangan main-main, kurangin main game. Nah, jadi nanti aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang passing data ini, dan aku akan pertama-tama akan menunjukkan hasil dari tugas aku di kelas. Nah, jadi aku akan membukanya. Gila web slash home. Ini aku sudah menghidupkan akun aku ya. Nah, jadi uh, ini merupakan hasil dari praktikum aku di kelas, yang dimana jika di sini aku bikin semester aku IPK aku 2, maka akan muncul jangan main-main kalau lagi main game. Karena di sini telah diatur pesannya jika IPK aku di atas 3, IPK aku di atas 3, maka akan muncul pesan masih awal kejar TAK. Nah, ini aku menggunakan di sini aku menggunakan template bootstrap yang telah dikasih pada modul kami. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang uh, tugas yang diberi kepada kami. Jadi yaitu tentang membuat sebuah profil perusahaan yang soalnya telah diberi di Google Classroom. Nah, jadi yang pertama langkahnya adalah aku membuat controller dulu seperti ini. Aku mulai dengan cara mengetik di terminal lalu membuat controller dengan nama company controller. Sorry, jadi di sini aku membuat root yang mengarahkan ke company controller dari function index. Nah, jadi aku tadi dari company controller ini aku udah uh, bikin function index ini. Terus aku udah bikin data-datanya ini. Di sini akan aku kirim ke view nantinya. Aku masukin ke variabel, lalu aku akan kirim ke view. Nih. Jadi di sini aku menggunakan template dari Bootstrap. Lalu aku sudah mengirim array tadi ke ke view. Jangan lupa jika jika ketika kita menggunakan Laravel, jika kita membuat file view, terus menggunakan .blade.php. Nah, jadi di sini data yang tadi aku bikin pada controller pada public function index ini aku sambungkan ke company.blade.php ini. Jadi tadi seperti yang kita lihat name-nya di sini aku langsung isi PT Indofood dan aku masukkan array company, lalu aku kirim ke sini. Aku langsung masukkan ke $company, lalu masukkan name-nya. Jadi akan keluar seperti ini pada website. Nah, PT Indofood. Ini merupakan sorry, yang PT Indofood di sini. Nah, lalu yang pada bagian sini, aku juga membuat satu hal yang sama karena ini untuk bagian judulnya. Di sini, maka muncul seperti ini hasilnya. Lalu bagian found year, ini adalah tahun ditemukannya, tahun berdirinya atau tahun ditemukan bisa juga. Aku buat tahun 1990.
Lalu di sini aku akan keluar tahun berdiri. Setelah company kita masukin juga yang tadi kita ketik founded year. Itu adalah kita mempassing data ke sini. Nah, jadi bisa dilihat di sini aku menghitung sudah berapa lama perusahaan PT Indofood ini berdiri dengan cara menggunakan karbon. Nah, jadi karbon itu merupakan alat bantu untuk kita mengelola tanggal dan waktu dengan lebih gampang. Jadi biasanya kalau kita pakai cara ribet buat ngatur-ngatur tanggal di PHP, jadi kita tinggal pakai karbon ini, jadi semua lebih simpel. Jadi aku tinggal masukin year since ini merupakan soal tadi di modul years since founded, lalu masukkan karbon now dan masukkan year ini masuknya tahun sekarang lalu kurangkan dengan 1990. Maka akan muncul seperti ini. Nah, 35 tahun yang lalu. Karena aku bikin di sini company lalu masukkan area yang tadi lalu ininya yang since founded lalu masukkan ini teks biasa. Nah, lalu pada service aku masukkan di sini service yang dibuat oleh uh, Indofood adalah mie instan, minuman kemasan dan produk susu. Aku kirim ke view seperti ini. Nah, jadi untuk layanan utama di sini aku menggunakan kayak perulangan gitu, yaitu for each dan and for each. Jadi ini bisa untuk kayak koma atau list gitu. Jadi di sini aku contohnya seperti ini. Aku juga gunakan pada tugas, pada hobi. Nih, for each. Jadi aku masukkan for each hobbies as hobbies langsung di end for each. Jadi kalau kita lihat dari sini hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan tulis seperti ini. Ini adalah cara menggunakan for each. Silakan seperti itu. Lalu pada company akan muncul seperti ini. Ini adalah cara menggunakan for each. Lalu juga selanjutnya adalah visi dan misi. Itu seperti biasa saja. Aku memasukkan teksnya, visi dan misi. Lalu aku kirim uh, ke view seperti ini. Aku panggil. Akan hasilnya muncul seperti ini. Ini aku jadikan pada satu kotak. Lalu selanjutnya ada employees ini jumlah kerja sekarang pada PT Indofood itu sudah 10.000. Jadi aku akan masukkan dalam number format seperti ini. Lalu panggil arraynya dan masukkan employees-nya. Maka akan muncul 10.000 jumlah karyawan. Nah, jadi ini head office itu merupakan lokasi head office-nya Indofood itu ada di Jakarta, Indonesia. Aku isi Jakarta, Indonesia. Sini lalu aku masukkan juga ke sini. Begitu juga dengan yang lainnya, target pasar, rencana masa depan, lalu berbeda dengan yang teks di bawah ini. Seperti itu akan muncul seperti ini. Perusahaan ini sudah mapan. Itu seperti yang tadi aku jelasin di awal. Ini merupakan kondisi if else. Jadi, if di sini jika perusahaan ini sudah ditemukan atau sudah berdiri kurang dari 5 tahun, lebih dari 5 tahun, maka akan muncul teks sukses, yaitu perusahaan ini sudah mapan. Seperti ini. Nah, namun jika kita ubah di sini kayak kurang dari kurang dari 5 tahun, maka akan muncul alert warning test center perusahaan ini masih berkembang. Maka akan seperti ini hasilnya. Nah, jadi dan juga aku lupa kasih tahu kalau di sini aku menggunakan template Bootstrap untuk mempercantik untuk memperbagus kotak-kotak yang di sini. Aku menggunakan template dari Bootstrap. Jadi sekian dulu video dari aku. Terima kasih.